Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiatina a'malina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan hingga bisa bernafas, menuntut ilmu. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah ini, Bapak Ibrahim, serta teman-teman yang insya Allah diberikan kesehatan, kesempatan hingga kita selalu bisa menuntut ilmu bersama. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya, Siti Raihana, untuk mengajukan ceramah yang berjudul Kesuksesan dalam Perspektifnya Al-Quran. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, zaman sekarang itu banyak banget yang mengatakan sukses. Sering banget tuh kan kita dengar kata sukses. Nah, biasanya sukses ini tuh sering banget orang kaitkan dengan banyaknya harta, jabatan yang tinggi, kayak punya rumah, punya apapun gitu. Nah, itu tuh wah gitu kan. Jadi kita tuh di media sosial pun sering kita mendengar atau standar kesuksesan itu seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah itu benar-benar sukses menurut Al-Quran, ya kan? Nah, jadi sukses menurut Al-Quran itu bukan jadi kesuksesan menurut Al-Quran, jadi dunia itu bukan tujuan akhir. Jadi dunia itu adalah tujuan kita untuk bisa beramal soleh, yang hingga amal solehnya itu nanti kita bisa pergunakan untuk di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, faman zuziha 'anil nar wa adkhilal jannata qad faza. Nah, yang artinya barang siapa dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 185. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwasanya definisi sukses menurut Allah itu gimana. Nah, jadi definisi ayat ini tuh bukan soal seberapa kaya kita di dunia, tapi seberapa kita selamat di akhirat. Nah, gitu. Jadi artinya tuh di dunia kita itu boleh dikejar di dunia, tapi kita itu boleh mengejar dunia, tapi jangan sampai kita meninggalkan akhirat. Kalau dunia kita dapat, tapi akhiratnya hancur, itu sama saja bohong. Sebaliknya, kalau dunia kita sederhana, tapi kita tuh bisa menyamakan atau balance gitu antara dunia dan akhirat. Nah itu yang dinamakan dengan sukses. Jadi kesuksesan itu berawal dari iman dan kualitas ibadah kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tuh. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Nah, ayat ini tuh juga menerangkan bahwasanya sukses itu dimulai dari iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita itu beribadahnya asal-asalan, hubungan kita dengan Allah itu kayak renggang, maka hidup itu juga sering terasa kosong gitu loh. Nggak ada kayak ikatan batin kita antara Allah itu nggak ada. Ibaratnya tuh kayak sholat itu adalah fondasi kita. Kalau fondasinya nggak kuat, bangunan itu nggak bakalan kuat gitu, bakalan rubuh kalau fondasinya itu rapuh kan otomatis kita itu orangnya jadinya gampang goyah gitu kan. Maklum manusia itu tidak sempurna. Nah, sebaliknya jika fondasinya itu kuat, maka kita itu insya Allah bakalan mendapatkan akhiratnya. Begitu. Jadi kita itu harus menyamakan antara kita mengejar dunia dan mengejar akhirat. Itu bagaimana? Harus seimbang. Nah,
sukses itu juga kita harus disertai dengan usaha dan kerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Quran surah An-Najm ayat 39. Nah, Islam itu mengajarkan kita Islam itu nggak pernah mengajarkan kita untuk malas-malasan. Nah, berdoa itu penting, tapi lebih penting lagi usahanya. Kalau berdoa tanpa usaha itu sama aja kayak bohong gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kan mau lulus tapi mau lulus, mau dapat nilai bagus, tapi kita nggak belajar, itu nggak bakalan dapat nilai bagus. Jadi kita itu harus konsisten dan bertanggung jawab. Allah itu maha adil. Jikalau kita senantiasa konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan hasil apa yang telah kita lakukan gitu. Kan pepatah mengatakan bahwasanya setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Walaupun kadang hasilnya itu kita kayak harus menunggu waktu lama, jangka waktunya itu lama, tapi insya Allah itu bakalan dikabulkan seiring berjalannya waktu. Jadi Allah itu mengabulkan doa kita bukan apa yang kita mau, tapi Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Nah, kita juga bisa mengambil dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW tentang beliau itu menuju kesuksesan. Jadi, hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah ya. Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan sukses yang paling sempurna itu bagaimana. Nah, jadi kisah Nabi itu seperti ini. Jadi sebelum beliau itu menjadi rasul, beliau itu juga orang biasa, beliau juga pedagang biasa, yang mana beliau itu sukses karena jadi beliau itu yang membuat beliau itu sukses bukan karena beliau itu punya modal yang besar gitu, tapi karena beliau itu mempunyai kejujuran dan amanah. Nah, sampai-sampai beliau itu menjaga kejujuran dan amanahnya itu, beliau digelari dengan Al-Amin, yang artinya itu yang sangat bisa dipercaya gitu. Jadi orang yang dipercaya. Nah, beliau itu Masya Allah banget. Jadi kita itu harus meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak pernah curang, tidak pernah menipu, dan beliau itu selalu saja menepati janji. Nah, akibat dari beliau selalu jujur, amanah, menepati janji kan, jadi orang-orang pada percaya kepada beliau, dan kepercayaan itu memberikan atau mendatangkan rezeki kepada beliau. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari baginda Nabi itu, sukses itu bukan kayak cuman skill kita aja, tapi kita itu juga harus mempunyai akhlak. Jadi seperti saya katakan tadi, kita itu harus balance antara dunia dan akhirat juga. Ini tuh menurut perspektifnya Al-Quran, dan kita meneladani kisah-kisah Nabi sebelum beliau mendapatkan kesuksesannya. Jadi kesuksesan itu bukan hal yang instan, ya kita duduk aja besok bakalan sukses, itu gak bakalan terjadi. Jadi kita itu harus mengimbangi usaha itu bakalan ada hasil jikalau kita tuh terus-menerus berusaha, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Dan kita itu juga harus mempunyai kesabaran itu yang paling penting, karena menuju kesuksesan itu kita juga pasti bakalan mendapatkan kayak omongan dari orang, emang kamu yakin kamu bakalan sukses? Pasti kita dari omongan orang itu merasa goyah gitu. Makanya kita itu harus mendekatkan diri kita lagi kepada Allah gitu, batin kita kepada Allah, pendekatan spiritual kita kepada Allah. Jadi sukses itu ya bukan instan gitu kan. Nah, kesuksesan menurut Nabi, hadis Nabi itu ada dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya itu sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya itu merasa cukup, dan apa yang diberikan kepadanya itu ya cukup gitu. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini tuh mengajarkan bahwasanya sukses itu bukan tentang banyaknya harta yang kita punya,
tapi rasa syukur dan rasa cukup yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya sungguh beruntungnya orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini tuh mengajarkan bahwa sukses itu bukan soal banyaknya harta yang melimpah datang ke kita, tapi hadis ini tuh mengatakan kita itu cukup rasa bersyukur aja, cukup ada rasa bersyukur dalam diri kita. Sehingga orang yang sedikit mendapatkan rezeki tapi senantiasa ia bersyukur lebih sukses daripada orang yang sukses tapi mereka itu selalu merasa kurang hingga merasa gelisah gitu pada diri mereka. Nah, jadi ya kita kan sebagai mahasiswa. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu kita kan sukses itu bukan masalah mendapatkan IPK yang tinggi, itu tidak menjamin bahwasanya kita itu bakalan sukses ke depannya. Jadi kita itu juga harus menanamkan kepada diri kita tentang jujur dalam tugas, bertanggung jawab, disiplin, dan kita itu menjaga akhlak gitu. Kan kalau ilmu itu berkah, insya Allah kita itu mendapatkan masa depan kita itu berkah juga cemerlang gitu kan. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi dari kesuksesan dalam perspektif Al-Quran itu adalah kita itu harus menanamkan pada diri kita itu iman yang kuat, konsisten dalam beribadah. Jikalau kita dalam beribadahnya kayak sehari sholat, sehari enggak, itu sama enggak. Nah, kita juga harus mengupayakan usaha yang sungguh-sungguh gitu, tanpa ngerasa berhenti di jalan, mempunyai akhlak yang baik gitu. Jadi semoga kita itu mendapatkan sukses itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga mendapatkan sukses di akhirat. Itulah versi terbaik menurut dalam perspektifnya Al-Quran gitu kan. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya kesuksesan dalam perspektifnya Al-Quran itu tidak diukur dari keberhasilan materi, jabatan, atau kedudukan sosial, melainkan keimanan yang kokoh yang ada di dalam diri kita, ibadah yang terus menerus tanpa henti, usaha yang benar-benar sungguh, memiliki akhlakul karimah gitu, sehingga bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan yang ketenangan dalam jiwa kita, yang seperti ada pada teladan Nabi, gitu kan, teladan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf yang telah kita dengar bersama tadi kan. Nah, semoga kita itu bisa meneladani kisah-kisah baginda Nabi gitu kan. Nah, nilai-nilai ini yang seharusnya itu menjadi pedoman bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa nih, seperti saya sendiri. Dan menuntut ilmu itu sungguh-sungguh. Kita itu menuntut ilmu itu sebenarnya tidak ada hentinya. Jadi kita itu harus selalu menuntut ilmu tanpa kayak aku udah bisa ini. Sebenarnya kita itu harus selalu menuntut ilmu tanpa setengah-setengah. Sebenarnya ilmu itu kan ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi dari kita masih buaya itu hingga kita mati itu tuntut ilmu gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ceramah saya pada hari ini. Bukan ceramah ya, lebih ke pidato. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang mungkin mendengarkan hingga akhir, dan teman-teman sekalian. Nah, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat kekurangan, ketypoan, serta saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak.